Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini ada cerita baru nih gengs. Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Santet Salah Sasaran. Cerita ini ditulis oleh Rama Kamaruzzamanit dan kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @ramakomaruzzaman. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Santet Salah Sasaran. Malam itu di tahun 2014, sebelum tidur seperti biasa, saya meregangkan badan dengan berolahraga kecil. Dan setelah saya selesai olahraga kecil, lalu saya langsung bersih-bersih dan kemudian pergi ke tempat tidur. Sebelum tidur layaknya lelaki normal yang sedang PDKT-an, saya sempat mengirim pesan singkat melalui SMS waktu itu. Setelah mengucap salam tidur kepada sang pujaan hati, lalu saya berniat untuk tidur. Sesaat sebelum tidur, saya tiba-tiba merasakan perut yang sangat sakit sekali. Seperti ditarik-tarik, saya meregang kesakitan. Mungkin saya pikir ini sakit perut biasa dan akan hilang kalau dibawa tidur. Lalu saya paksakan tidur dengan badan saya yang berkeringat dingin sebab menahan sakit. Malam itu saya tertidur dan bangun di pagi harinya. Dan setelah bangun, ternyata saya masih mendapati perut saya malah bertambah sakit. Betul-betul seperti ditusuk-tusuk. Saya tak bisa bergerak. Tak terasa tetesan air mata saya keluar beriringan dengan rasa sakit yang tetap saja tak menghilang sedari semalam. Saking sakitnya, saat itu saya berteriak hingga mengagetkan seisi rumah. Melihat saya yang sedang kesakitan sembari memegang perut, nenek saya khawatir. Beliau bertanya kepada saya, "Kamu kenapa, Jernih?" Tanya beliau. "Sakit perut," jawab saya. Saat itu untuk berkata pun rasanya tak kuasa saya membuka mulut, sebab di perut saya sudah tak karuan rasanya. Pagi itu saya merasakan mulas, lalu saya putuskan ke toilet. Setelah keluar dari toilet, beberapa saat kemudian masuk lagi. Begitu saja terus berkali-kali. Tak lama juga kemudian saya merasa mual dan ingin muntah. Lalu saya muntah juga berkali-kali, dibarengi dengan buang air saya yang juga belum berhenti. Saya benar-benar tersiksa waktu itu. Pengen mati aja rasanya. Perut sakit, dibarengi muntah, dan buang air berketerusan. Saya benar-benar drop hari itu juga. Nafsu makan saya menurun. Saya sama sekali tak ada dorongan untuk makan. Melihat kondisi saya yang semakin parah, nenek saya memutuskan untuk membawa saya ke dokter untuk diperiksa. Ke dokter saya pertama, saya didiagnosa sakit lambung. Saya kaget, padahal saya nggak makan yang aneh-aneh selama ini dan aman-aman saja. Lalu diberilah obat untuk pereda nyerinya. Sore itu saya kembali pulang ke rumah, kemudian langsung makan obat dari dokter tersebut. Namun sama sekali tak ada efek apapun. Perut dan serta muntah saya malah makin bertambah parah. Melihat saya yang semakin gak karuan, nenek saya memerintahkan keluarganya untuk bawa saya ke dokter untuk diperiksa kembali, namun dengan dokter yang berbeda. Malam itu saya periksa dan cek. Setelah kemudian dokter itu menyimpulkan bahwa saya terkena gejala usus buntu. Saya kaget dan sekali lagi saya ingat saya tak pernah makan yang aneh-aneh dan selama ini aman-aman saja. Saya diminta dokter itu untuk segera dirawat di rumah sakit malam itu juga, karena ditakutkan kondisi saya akan bertambah buruk. Singkatnya, kemudian saya dirawatlah malam itu di rumah sakit. Pengobatan tiap hari berjalan. Di hari pertama di rumah sakit, saya merasakan sakit perut lagi dengan sakit yang teramat sakit, hingga saya tak bisa berdiri, menyebabkan saya kalau berjalan itu harus membungkuk. Bungkuknya seperti orang yang lagi ruku ketika sholat. Sudah 2 hari saya di rumah sakit, gak kuat rasanya badan saya. Semua yang saya makan keluar lagi. Mual berketerusan, begitu juga dengan buang airnya. Benar-benar tersiksa rasanya. Sudah 3 hari saya di rumah sakit, lalu ada seorang dokter wanita yang masuk ke ruangan saya. Karena saya tidak ada perubahan sama sekali, malah bertambah makin parah. Maka dokter tersebut mengusulkan untuk saya agar segera dioperasi. Saya mendengar kata operasi langsung takut dan membujuk ibu dan nenek saya agar dirawat jalan aja di rumah. Saya tidak mau dioperasi karena takut sekali, sampai menangis saya waktu itu karena menolak dioperasi. Kemudian akhirnya nenek dan ibu saya setuju kalau saya dirawat jalan saja.
Setelah di rumah sakit selama 3 hari, saya kemudian pulang ke rumah dengan kondisi yang makin memburuk. Waktu itu saya batuk pun terasa ketarik semua urat-urat di sekujur badan saya, dan itu sangat menyiksa sekali. Saya jadi agak pendiam dan sedikit berbicara. Kemudian nenek saya makin hari makin khawatir dengan kondisi saya waktu itu. Sebab badan saya yang sedikit demi sedikit mulai terkikis karena saya yang jarang sekali makan. Pipi saya mulai terlihat cekungan waktu itu. Lalu beberapa hari setelah saya dipulangkan dari rumah sakit, kakek saya ternyata memanggil seorang yang bisa ke rumah untuk mengecek keadaan saya melalui pengobatan metafisik atau yang lumrah disebut non-medis. Tak lama beliau duduk dan sedikit basa-basi dengan orang rumah saya. Lalu setelahnya dia kemudian memegang perut saya dan memejamkan matanya seperti orang sedang menerawang. Tak lama setelah beliau selesai, kemudian beliau mengucapkan perkataan yang membuat saya bagai tersambar petir ketika mendengarnya. Beliau berkata, "Cucu ibu disantet sampai 3 kali dengan santet yang berbeda. Cucu ibu disantet sampai 3 kali. Ucap orang bisa itu." Sebut saja beliau Pak Yanto. Kami semua yang ada di situ kaget, tak terkecuali saya. Mendengar itu, saya kembali berpikir. Seingat saya pribadi tak pernah punya musuh. Kebingungan saya itu saya lampiaskan dengan pertanyaan kepada Pak Yanto. "Pak, maaf, kenapa saya bisa disantet? Sejujurnya saya pribadi tak pernah buat salah sama orang, Pak." Jelas saya, "Iya betul, sebetulnya yang salah bukan kamu. Dan kamu sama sekali tak ada hubungannya dengan ini," jawab Pak Yanto. Mendengar ucapan Pak Yanto, saya bingung dan tetap bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Pak Yanto tersebut. "Maksudnya, Pak?" tanya saya lagi. "Maksud saya, sebetulnya santet ini ditujukan kepada kakekmu, bukan ke kamu," jawab Pak Yanto. Saya kaget. "Loh, kok bisa kena ke saya, Pak? Padahal kan arahnya ke kakek saya," tanya saya. "Karena kamu yang paling lemah di rumah ini. Barang yang dikirim ke kakek kamu itu tak mempan. Sebab kakekmu saya melihat beliau punya perisai gaib yang kuat, bahkan sangat kuat. Hingga santet itu pun tak kuat menembusnya. Lalu setelah itu sasaran mereka adalah yang paling lemah di rumah ini dan yang berhubungan dengan kakekmu," terang Pak Yanto. Saat itu posisinya ada kakek saya di sebelah Pak Yanto. Tapi kakek saya diam saja, seolah beliau hikmat sekali mendengar penjelasan Pak Yanto. "Yang menyerang kamu ini bukan orang sembarangan. Ilmu dia cukup tinggi juga. Salah satu barang kiriman yang dikirim ke kamu itu ada ditanam di kuburan depan rumah ini dan beberapa di sekitaran rumah ini. Saya pribadi tak bisa memberitahu siapa orangnya, tapi yang jelas dia bukan orang sembarangan," ucap Pak Yanto. Mendengar itu, saya lihat raut wajah keluarga saya menunduk. Entah apa yang mereka pikirkan. Tapi di sini saya bingung harus bertindak apa lagi. Tak lama setelahnya, nenek saya berbicara. "Pak, apa ada cara buat nyembuhinnya?" tanya nenek saya. Setelah ditanya sedemikian rupa, ternyata Pak Yanto berkata, "Ada." Cukup senang saya mendengarnya. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama, sebab ada sesuatu di depan nanti yang menghalanginya. Kemudian setelahnya, Pak Yanto menjelaskan tentang apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengobatan penyembuhan saya. Sangat banyak persyaratannya, saya sampai lupa. Salah satu yang saya ingat adalah memakan pisang emas yang masih hijau. Namun semua persyaratan itu dapat dipenuhi oleh nenek saya waktu itu. Dan Pak Yanto berkata, dia akan kembali ke sini nanti malam Jumat. Untuk melaksanakan ritual pengobatannya, ritual malam Jumat nanti adalah ritual pengusiran jin yang ada di santet itu untuk pergi dari tubuh saya. Singkatnya, malam yang ditunggu-tunggu datang juga. Malam itu malam Jumat. Seingat saya tepat pukul 8 malam, Pak Yanto menyambangi kediaman saya. Dan semua persyaratan sudah nenek saya siapkan saat itu, sama seperti sajen. Namun kami di sini menyebutnya dengan krenah. Bedanya mungkin yang saya lihat ini persyaratannya sangat banyak sekali. Kemudian tanpa berlama-lama, Pak Yanto membawa semua persyaratan itu ke hutan belakang rumah kami. Ia pergi sendirian ditemani senter. Setelah beberapa saat, Pak Yanto kembali lagi ke kami, lalu duduk sembari ngopi. Kemudian beliau berkata,
Kalau saya tidak berhasil mengobati orang, maka saya akan berhenti jadi dukun, tegas Pak Yanto. Entah angin apa yang membuatnya berkata demikian, tapi kata-kata itu seakan-akan seperti memantik semangat Pak Yanto. Terlihat dari raut wajahnya seperti wajah yang sangat percaya diri. Setelah beliau ngopi, kemudian tiba-tiba suasana hening seketika, tanpa ada suara pun. Namun tak lama ucapan Pak Yanto memecah keheningan, sekaligus mendatangkan kekuatan bagi kami semua. Pak Yanto bilang, jika nanti jin santet itu sudah keluar, maka dia akan menampakkan dirinya kepada satu orang di rumah ini. Ketiga wujud mereka, satu orang itulah yang akan melihatnya. Setelah ia melihat ketiganya, artinya santet itu sudah hilang, ucap Pak Yanto. Jeder! Bagai disambar petir ketika mendengarnya. Saya lihat wajah keluarga saya dan semua yang ada di situ. Terlihat sekali tampak rasa cemas di wajahnya. Terkecuali kakek saya yang biasa-biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah berucap demikian, Pak Yanto pun pamit untuk pulang, dan kami semua pun istirahat dengan normal. Singkatnya, pada esok hari, lebih tepatnya di malam harinya, lampu atau listrik di kampung kami itu padam semuanya. Hal seperti ini buat saya sudah lumrah terjadi di sini. Kadang juga matinya hingga berjam-jam, bahkan seharian. Maka dari itu saya sama sekali tidak merasakan adanya aneh ketika itu. Waktu lampu mati, kami sekeluarga ada dan sedang berkumpul di ruang tengah rumah, alias seperti ruang kumpul keluarga. Di rumah itu malam itu ada nenek saya, kakek, adik, 2 orang paman saya, dan 2 orang bibi saya. Jadi total ada 8 orang di rumah itu. Saat malam itu saya sendiri tengah berbaring di kasur ruang tengah. Cuma ditemani dengan cahaya pelita yang remang-remang. Awalnya kami semua masih berkumpul, suasana masih ramai. Namun mendadak menjadi hening ketika 2 orang paman dan 2 orang bibi saya memutuskan untuk masuk ke kamar untuk tidur. Kakek saya juga masuk ke kamar, nenek dan adik saya ke dapur untuk makan, dan tinggallah saya sendirian di ruang tengah. Malam itu saya tak berpikir yang aneh-aneh, biasa saja. Kondisi saya juga masih sakit waktu itu. Dan kemudian saya putuskan untuk hanya sekedar memejamkan mata saja. Tak lama setelah memejamkan mata, di dekat saya tiba-tiba ada suara orang seperti mencakar-cakar karpet anyaman padan tersebut. Srek, srek, srek. Saya tak memperdulikannya. Saya pikir itu hanyalah anak kucing atau kucing saya. Namun tak lama setelah suaranya berhenti, kepala saya tiba-tiba terasa seakan pengap sekali. Posisi saya saat itu masih sedang memejamkan mata dan belum membuka mata. Kemudian saya coba buka mata sedikit dan melihat ke arah dekat kepala saya berbaring. Samar, saya melihat di balik celah kecil kelopak mata saya ada seseorang berpakaian serba putih sedang duduk bersila di dekat saya. Kemudian saya masih berpositif thinking kalau itu cuma halusinasi saya saja. Lalu saya putuskan lagi untuk memejamkan mata. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang aneh di dekat kepala saya. Seperti ada seseorang yang ingin menempelkan wajahnya ke wajah saya. Dan ketika saya buka mata saya, ternyata pocong! Dengan wajah hitam yang jarak mukanya hanya kurang sejengkal dari wajah saya. Hampir semenit saya bertatapan langsung dengannya. Saya tak bisa bergerak, ingin berteriak pun aku tak mampu. Saya cuma bisa menangis ketika ditatap olehnya. Pocong itu wajahnya hitam semua, tanpa mata dan mulut. Saking hitamnya penuh dengan koreng atau borok, hingga tak terlihat bentuk hidung dan mulutnya. Ya Allah, ketika langsung saya dapat bergerak, saya palingkan wajah saya ke samping tembok. Lalu saya berteriak sekuat-kuatnya. Tolong, pocong! 2 kali saya berteriak kencang sekali. Tak ada jawaban. Aneh, padahal kamar paman saya tepat di sebelah tembok ini, dan jarak dapur pun tak jauh dari sini. Saya berteriak lagi dengan keringat dingin yang mengucur karena ketakutan. Tolong Nek, pocong! Teriak saya sambil menangis. Saya masih memalingkan wajah dan memejamkan mata, karena saya tak berani untuk membuka mata saat itu. Tak lama setelah saya berteriak untuk ketiga kalinya, adik saya dari dapur langsung keluar dan berlari menghampiri saya.
"Ada apa, Bang?" "Hah?" kata adik saya. Kemudian saya coba buka mata saya dan saya lihat ke arah adik saya. Ternyata pocong itu masih ada. Dia berdiri di samping adik saya, tapi dia tidak sadar. Tubuhnya tinggi, sekitar 2 meteran, dan pocong itu berbadan besar. Saya kembali berteriak lagi, hingga teriakan saya itu menghebohkan seisi rumah. Keluarlah semuanya, semua, paman dan bibi, hingga kakek saya. Saya waktu itu yang sedang menangis karena ketakutan, lalu ditenangkan oleh nenek saya saat itu. Mengapa saya harus ditemani nenek saya? Karena orang tua saya setelah 3 hari di kampung, dia harus kembali lagi ke kota karena tuntutan pekerjaan. Maka dari itu, dia tak bisa berlama-lama di sini dan menitipkan saya kepada nenek saya. Lalu malam itu saya tak bisa tidur. Saya ditemani oleh nenek saya hingga saya ketiduran karena sangat mengantuk. Paginya saya terbangun dan langsung terbayang oleh kejadian semalam. Saya masih ketakutan. Bahkan sampai saat ini saya masih ingat jelas wajah pocong itu. Kemudian pagi itu juga nenek saya menelpon Pak Yanto untuk menanyakan tentang kejadian semalam. Lalu datanglah Pak Yanto sore harinya. Kemudian nenek saya meminta saya menceritakan kronologi jelas tentang kejadian semalam dari awal kepada Pak Yanto. Setelah saya selesai bercerita, kemudian Pak Yanto menjawab, "Iya, pocong itu juga ke rumah saya semalam," kata Pak Yanto. Saya mendengarnya kaget. Lalu Pak Yanto melanjutkan, "Dia, pocong itu dan yang lainnya gak suka saya usir dari badan kamu. Sebab itu dia mengamuk di rumah saya. Malam itu ada anak saya di rumah saya. Dan saya serta istri saya sedang berada di rumah tetangga sebelah saya. Anak saya sedang tertidur malam itu. Kemudian tak lama secara tiba-tiba, saya mendengar anak saya berteriak. Sontak saya langsung berlari ke rumah saya. Dan saya mendapati anak saya sedang ketakutan di pojok rumah. Badannya penuh keringat. Dan dari tadi malam sampai sekarang dia masih saja demam tinggi," jelas Pak Yanto. Kami masih diam, dan Pak Yanto kembali melanjutkan ceritanya. "Setelah anak saya mulai tenang, tadi saya coba tanya tentang apa yang terjadi semalam, dan anak saya bercerita, katanya anak saya melihat rumah saya berguncang hebat. Dan di tengah-tengah guncangan itu tiba-tiba muncul pocong di dekatnya, seraya menghadapkan wajahnya ke arah anak saya," terang Pak Yanto. Kami yang di rumah mendengarnya kaget bercampur heran. Kemudian Pak Yanto sebelum pulang menyarankan saya untuk banyak-banyak berdoa. Dan dia sebelum pulang beliau mengingatkan ke saya dan berkata, "Banyak berdoa, masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu." Saya cuma bisa terdiam dan kaget. Ingin rasanya pergi dari sini dan tidak ingin diganggu lagi. "Banyak berdoa, masih ada 2 lagi yang belum muncul ke kamu," ucap Pak Yanto sore itu sebelum ia pulang. Motif kenapa si orang ini mau menyantet kakek saya adalah karena dia menyimpan iri kepada kakek saya waktu itu. Namun hanya itu saja yang dijelaskan Pak Yanto. Selebihnya tidak ada lagi. Sore itu perasaan hati saya sudah gak karuan. Pikiran saya sudah kemana-mana. Rasanya pengen tidur di rumah lain aja. Namun dengan kondisi saya yang begini, rasanya tidak mungkin. Saya duduk seperti biasa di teras waktu itu. Setelah maghrib tiba, saya masuk ke dalam rumah, ke ruangan tengah alias ruang keluarga saya biasa kumpul. Malam pun tiba, listrik aman-aman saja saat itu. Tak ada pemadaman, sedikit lega bagi saya. Namun tetap ada rasa was-was. Malam itu ada sekitar 6 orang keluarga saya termasuk saya yang sedang berada di dapur. Saya hanya duduk diam dan melihat kesibukan mereka masing-masing. Ada yang bercerita, ada yang cuci piring, dan ada yang makan. Suasana asik sekali waktu itu. Rasa takut saya sama sekali tidak ada. Saya juga larut dalam cerita orang tua zaman dulu sambil sesekali tertawa. Seingat saya waktu itu sudah di atas pukul 10 malam, tapi suasana di dapur masih ramai. Karena dapur rumah nenek saya itu sangat besar, jadi memungkinkan kami semua untuk berkumpul di situ. Ketika saya sedang duduk dan mendengar cerita, tiba-tiba saya merasakan ingin buang air kecil. Mendadak saya cemas dan takut. Karena kalau mau ke WC itu, saya harus keluar sedikit dari dapur. Nah, di sebelah WC itu udah ada hutan semua. Sama ada kandang kambing, itik, ayam di belakang rumah nenek saya.
Biasanya mereka ribut, tapi malam itu tak ada suara sedikit pun. Entahlah, saya juga bingung. Saya coba tahan kencing itu, tapi makin lama saya rasa makin tidak tahan. Jadi jarak dapur ke WC gak jauh, cuma 1,5 meter saja. Namun di WC itu lampunya gak terang. Dia pakai lampu kuning itu yang sudah redup. Lalu karena mulai sakit dan gak tahan lagi, saya putuskan untuk ke WC saat itu. Semuanya kumpul di dapur. Jadi di dapur saya itu ada ruangan besar tempat ngumpul, dan paling ujung rumah ada dapur yang biasa buat masak. Nah, mereka ini ngumpul di ruangan besar sebelum ke dapur. Jadi dapur yang buat masak itu gak ada orang saat itu. Namun ada bibi saya yang sedang mencuci piring di tempat cucian di dekat WC. Saya pikir aman lah, ada teman. Ya sudah, saya berjalan ke WC. Saya masuk dan saya menutup pintu, lalu saya kencing. Ketika saya sedang kencing, saya merasakan, kok lama banget ini airnya selesai keluar. Saya agak cemas waktu itu, tapi saya tetap fokus untuk mempercepat kencing saya. Nah, di samping saya itu ada bak kecil tempat air, dan tiba-tiba dari bak kecil itu muncul tangan. Saya teriak di WC itu. Tangannya hitam, kukunya ya Allah, hitam dan panjang sekali. Refleks saya berteriak, Allahu Akbar, tangan! Saya menjerit, tangan itu mau menangkap kaki saya. Tapi untungnya saat itu saya langsung refleks berdiri, namun masih bungkuk. Saya langsung buka pintu. Saya lari ke ruangan orang yang ramai itu. Melihat saya berteriak-teriak dan ketakutan, semuanya mendadak diam. Yang tadinya ribut ketawa, sekarang mereka semua diam. Lalu bibi saya yang mencuci piring dekat WC langsung lari juga ikut saya. Dan nenek saya bertanya, ada apa? Hah? Tanya nenek saya. Ya Allah nek, ada tangan nek keluar dari bak. Mau tangkap kaki aku, jawab saya sambil menangis. Bibi saya yang lagi mencuci piring dekat WC menambahkan, pas kamu masuk ke WC, bibi lihat ada kayak item-item gitu lewat cepet banget. Dan dia masuk ke WC lewat ventilasi WC, ucap bibi saya. Nenek saya menenangkan saya. Semua mendadak diam-diaman, hening. Setelah sesaat saya tenang, malam itu saya berniat untuk ambil bantal supaya bisa istirahat di ruang sebelah dapur itu. Karena rame, saya jadi berani dan merasa aman. Saat itu masih belum jam 12, tapi masih di bawah jam 12 ingat saya. Nah, saya ambil bantal itu di ruang tengah, di ruangan saya tidur biasanya. Nah, kan mereka semua lagi pada ngumpul di ruang belakang dekat dapur. Otomatis ruang depan dan tengah itu kosong, gak ada siapa-siapa. Jadi ruang tengah dan ruang yang menuju dapur ini dihalangi atau ditutup pakai tirai panjang, mirip seperti pintu. Nah, ketika saya ingin menyibakkan tirai itu atau membuka tirai itu untuk ke ruang tengah, tiba-tiba badan saya tak bisa bergerak, mulut saya tercekat dan tak bisa berkata-kata. Mata saya tak bisa saya palingkan, sebab tepat di depan saya dengan jarak yang hanya 0,5 meter, saya berhadapan langsung dengan sosok wanita dengan bergaun putih. Dia berjalan membelakangi saya, rambutnya sangat panjang, jalannya pelan. Semakin jauh ia berjalan, semakin memudar juga sosoknya. Ketika sosoknya sudah menjauh, maka otomatis sosok itu pun menghilang. Dan semenjak saya selesai melihat tiga sosok itu, perlahan-lahan saya mulai ada perkembangan. Nafsu makan saya mulai normal. Jalan saya mulai bisa perlahan-lahan mulai normal dan tidak bungkuk lagi secara bertahap. 2 minggu setelah kejadian melihat sosok wanita itu, saya pun sudah sembuh total dan normal kembali. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Santet Salah Sasaran. Di hidup ini tidak peduli benar atau salah. Kesialan itu bisa saja terjadi dan menimpa kepada siapapun. Jadi saran Mican nih gengs, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sesial apapun kamu, ketika kamu ingat tentang adanya Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolongmu lewat siapapun itu. Dan akhir kata Mican ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Mican ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.